Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat teriring salam kita selalu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta para sahabatnya. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan termasuk pengikut beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Terjemah Al-Quran metode 3-in-1. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-18. Yang akan kita pelajari pada pelajaran ke-18 ini surat Al-Baqarah ayat 113 sampai ayat 121. Kita mulai dari ayat 113 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kata yang pertama wa artinya dan. Qalat berkata. Al-Yahudu orang-orang Yahudi. 3 kata kita gabung menjadi wa qalatil Yahudu artinya dan orang-orang Yahudi berkata. Laisat tidak, an-nasara orang-orang Nasrani, ala atas, syai'in sesuatu. 4 kata kita gabung menjadi laisatin nasara ala syai'in. Artinya orang-orang Nasrani tidak atas sesuatu. Wa dan qalat berkata an-nasara orang-orang Nasrani. 3 kata kita gabung menjadi wa qalatin nasara artinya dan orang-orang Nasrani berkata. Laisat tidak, al-yahudu orang-orang Yahudi ala atas syai'in sesuatu. 4 kata kita gabung menjadi laisatil yahudu ala syai'in artinya orang-orang Yahudi tidak atas sesuatu. Wa dan hum mereka yatsluna mereka membaca. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan kata dan waw sukun serta na di belakang kata. Dan ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Al-kitaba kitab. 4 kata kita gabung menjadi wahum yatslunal kitaba artinya dan mereka membaca kitab. Ka seperti dzalika itu. Jadi kadzalika tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah 2 kata kita gabung menjadi kadzalika artinya seperti itu. Qala dia berkata, ciri dia pelakunya harokat fathah di akhir. Karena ciri pelakunya di belakang kata, maka ini bentuk telah. Alladzina orang-orang yang la tidak ya'lamuna mereka mengetahui. Ciri pelaku merekanya
huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Kalau 4 kata kita gabung menjadi qalal ladzina la ya'lamuna, artinya orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan. Mithla seperti, qauli perkataan, him mereka. Jadi qaulihim itu tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi mithla qaulihim, artinya seperti perkataan mereka. Fa maka, Allahu Allah, fallahu tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Yahkumu dia memutuskan. Ciri pelaku dia huruf ya di depan dan ini bentuk sedang. Baina di antara, hum mereka. Jadi bainahum tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 5 kata kita gabung menjadi fallahu yahkumu bainahum. Artinya maka Allah memutuskan di antara mereka. Yauma hari, al-qiyamati kiamat. 2 kata kita gabung menjadi yaumal qiyamati hari kiamat. Fi di dalam, ma apa yang. Nah, tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kanu mereka adalah, ciri pelaku merekanya waw sukun dan alif di belakang dan ini bentuk telah. Fi di dalam, hi-nya. Jadi fihi 2 kata tulisannya bersambung. Yakhtalifun mereka perselisihkan. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Kalau 6 kata kita gabung menjadi fima kanu fihi yakhtalifun, artinya di dalam apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Sekarang kita masuk ke tafsirnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani saling menyalahkan satu sama lain di antara mereka dengan mengatakan bahwa pihak lain tidak mempunyai pegangan atau dasar dalam membangun keimanan mereka, alias hanya mengada-ngada saja. Padahal antara orang-orang Yahudi dan Nasrani sama-sama membaca kitab. Orang-orang Yahudi membaca kitab Taurat dan orang Nasrani membaca kitab Injil. Seharusnya kalau mereka membaca kitab mereka yang sebenarnya, maka tidak ada saling menyalahkan karena kitab mereka sama-sama dari Allah. Itu menunjukkan ada kekeliruan dalam kitab mereka. Sementara orang-orang kafir musyrik di Mekah ikut-ikutan menyalahkan kelompok lain di luar mereka seperti halnya Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka sendiri tidak tahu menau tentang agama yang sebenarnya. Mereka malah menyekutukan Allah dan menyalahkan pihak yang lain. Ketika terjadi saling menyalahkan di antara pemeluk agama dan masing-masing pihak merasa benar sendiri, Allah yang akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat nanti. Barulah nanti diketahui mana yang benar di antara umat yang berselisih itu. Begitulah gambaran umat beragama, saling menyalahkan satu sama lain karena mereka meyakini yang mereka anut itulah yang benar, sedangkan di luar mereka itu salah. Untuk menentukan siapa yang benar, baik itu antara orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, nanti Allah yang akan mengadili siapa di antara mereka yang benar
dan siapa yang salah. Sekarang kita masuk ayat 114 dari surat Al-Baqarah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Yang pertama, wa dan, man siapa yang, azlamu lebih zolim. 3 kata kita gabung menjadi wa man azlamu, dan siapa yang lebih zolim. Min dari, man orang yang, mimman tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Mana'a dia menghalang-halangi, ciri pelaku dia harokat fathah di akhir dan ini bentuk telah, ciri pelakunya di belakang. Nah 3 kata kita gabung menjadi mimman mana'a, dari orang yang menghalang-halangi. Masajida, masjid-masjid, Allahi Allah. Masajid Allah, 2 kata kita gabung menjadi masjid-masjid Allah. An untuk, yudhkaro dia disebut, ciri pelaku dia huruf ya di depan dan ini bentuk sedang. Fi di dalam, ha-nya, fiha tulisannya bersambung 2 kata. Ismu nama, hu-nya. Jadi ismuhu tulisannya bersambung tetapi sudah 2 kata. Nah kalau 6 kata kita gabung menjadi ayyudhkara fi hasmuhu, artinya untuk disebut namanya di dalamnya. Wa dan sa'a dia berusaha. Fi dalam, kharabi merobohkan, ha-nya. Jadi kharabiha 2 kata meskipun tulisannya bersambung. Kalau kita gabung 5 kata menjadi wasa'a fi kharabiha, artinya dan dia berusaha dalam merobohkannya. Ulaika mereka itu, ma tidak, karena dia mungkin, ciri dianya harokat fathah di akhir, ini bentuk telah. La bagi, hum mereka. Jadi lahum tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 5 kata kita gabung menjadi ulaika ma kana lahum, artinya mereka itu tidak mungkin bagi mereka. An untuk, yadkhulu mereka memasuki, ciri pelaku mereka huruf ya di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Ha-nya. Kalau 3 kata kita gabung menjadi ayyadkhuluha, artinya untuk mereka memasukinya. Illa kecuali, khaifin orang-orang yang takut. Nah kalau 2 kata kita gabung menjadi illa khaifin, artinya kecuali orang-orang yang takut. La bagi, hum mereka. Jadi lahum meskipun tulisannya bersambung tetapi sudah 2 kata. Fi di, ad-dunya dunia. Khizyun kehinaan. Nah kalau 5 kata kita gabung menjadi lahum fid dunya khizyun, artinya
bagi mereka kehinaan di dunia. Wa dan la bagi hum mereka. Jadi lahum tulisannya bersambung dua kata. Fi di al-akhirati akhirat. 5 kata kita gabung menjadi walahum fil akhirati. Artinya, dan bagi mereka di akhirat adzabun siksa azimun yang berat. 2 kata kita gabung menjadi adzabun azim, artinya siksa yang berat. Sekarang kita bahas tafsirnya dari ayat ini. Pertanyaan ini mengandung pengingkaran bahwa tidak ada yang lebih aniaya dibandingkan orang-orang yang menghalangi orang-orang yang beriman untuk memasuki masjid-masjid Allah guna menyebut namanya di dalamnya. Apalagi mereka berusaha merobohkan dan menghancurkan masjid-masjid Allah itu. Yang melakukan itu adalah orang-orang kafir musyrik Mekah. Mereka menghalangi orang-orang mukmin dan Nabi Muhammad memasuki Masjidil Haram untuk sholat dan berzikir kepada Allah di dalamnya. Orang-orang kafir musyrik itu tidak pantas memasuki masjid-masjid Allah, karena yang pantas untuk memasukinya hanya orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Bagi mereka yang kafir, kehinaan di dunia, dan bagi mereka di akhirat siksa yang berat. Jadi tindakan yang paling aniaya, paling zalim, paling merugikan ketika orang menghalangi orang lain, yaitu orang-orang mukmin, untuk beribadah di Masjidil Haram khususnya. Baik itu berhaji, berumrah, ataupun sholat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka tidak ada yang lebih zalim, kata Allah. Tidak ada yang lebih aniaya, tidak ada yang lebih jahat dibanding orang-orang kafir musyrik yang menghalangi Nabi dan orang-orang mukmin, para sahabat saat itu, untuk menyebut nama Allah di dalamnya dan juga untuk beribadah di dalamnya. Kemudian kita masuk ayat 115 surat Al-Baqarah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Pertama, wa artinya dan. Li milik. Allahi Allah. Nah, lillahi meskipun tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. 3 kata kita gabung menjadi walillahi, artinya dan milik Allah. Al-masyriqu timur, wa dan al-maghribu barat. 3 kata kita gabung menjadi al-masyriqu wal maghribu, artinya timur dan barat. Fa maka, ainama kemanapun. Jadi fa ainama tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Tuwallu kalian menghadap. Ciri pelaku kaliannya huruf ta di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi fa ainama tuwallu, artinya maka kemanapun kalian menghadap. Fa maka, sama di situ. Fa sama 2 kata tulisannya bersambung. Wajhu wajah, Allahi Allah. Nah, kalau kita gabung 4 kata menjadi fa sama wajhullahi, artinya maka di situ wajah Allah. Inna sesungguhnya Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. 4 kata kita gabung menjadi innallaha wasi'un alim,
Artinya sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Sekarang kita bahas tafsir dari ayat ini. Dan kepunyaan Allah kerajaan yang ada di timur dan di barat. Maka kemanapun orang-orang mukmin menghadap dalam sholat, tetap menghadap Allah dan diterima di sisinya, karena semua arah merupakan milik Allah. Sesungguhnya Allah maha luas karunia-Nya, termasuk menerima sholat hambanya kemanapun menghadap, dan Allah juga maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang berbuat baik. Dibolehkannya menghadap kemanapun dalam sholat terjadi sebelum ada perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Setelah ada perintah untuk menghadap Ka'bah, maka wajib untuk menghadap ke arahnya dalam sholat. Ataupun kondisi ini bisa dilakukan ketika tidak mengetahui arah kiblat. Maka kemanapun menghadap tetap diterima, karena semua arah milik Allah. Sekarang kita masuk ayat 116 dari surat Al-Baqarah. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Pertama, wa artinya dan. Qalu mereka berkata. Ciri pelaku merekanya waw sukun dan alif di belakang kata. Dan ini bentuk telah. Ciri pelakunya di belakang. Dua kata kalau kita gabung menjadi wa qalu artinya dan mereka berkata. Ittakhadha dia mempunyai. Ciri pelaku dia harokat fathah di belakang kata. Dan ini bentuk telah. Allahu Allah waladan anak. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi ittakhadallahu waladan, artinya Allah mempunyai anak. Subhana maha suci, hu dia. Jadi subhanahu meskipun tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kalau dua kata ini kita gabung menjadi subhanahu, artinya maha suci dia. Bal bahkan, la milik, hu-nya. Jadi lahu tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, tiga kata kita gabung menjadi ballahu, artinya bahkan miliknya. Ma apa yang, fi di, as-samawati langit-langit. Nah, tiga kata kita gabung menjadi ma fis samawati apa yang di langit-langit. Wa dan al-ardi bumi. Dua kata kita gabung menjadi wal ardi dan bumi. Kullun semua, la kepada, hu-nya. Jadi lahu meskipun tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Qanitun tunduk. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi kullul lahu qanitun, artinya semua tunduk kepadanya. Sekarang kita bahas tafsir dari ayat ini. Orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun musyrik mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Dan orang-orang musyrik mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Allah membantah dengan mengatakan bahwa Dia maha suci. Artinya Allah bersih dan bebas dari sifat-sifat yang menyerupai makhluknya, seperti mempunyai anak. Tetapi bukan berarti bahwa Allah miskin ketika Dia tidak mempunyai anak. Karena semua yang ada di langit dan di bumi miliknya, semua tunduk kepadanya. Jadi Allah
nggak memerlukan anak. Seperti halnya kita manusia, punya keinginan untuk mempunyai anak. Itu alamiah dan naluri kita sebagai manusia. Kita membutuhkan keturunan untuk melanjutkan keturunan kita atau perjuangan kita. Tetapi Allah tidak membutuhkan itu. Karena semua yang ada di langit, yang ada di bumi, antara keduanya milik Allah semuanya. Allah nggak butuh apa-apa. Termasuk tidak membutuhkan seorang anak. Jadi ini tuduhan belaka dari orang Yahudi, Nasrani maupun orang musyrik yang mengatakan Allah mempunyai anak. Sekarang kita masuk ayat 117 dari surat Al-Baqarah. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pertama, badi'un artinya pencipta. As-samawat, langit-langit. Dua kata kita gabung menjadi badi'us samawat, artinya pencipta langit-langit. Wa dan al-ardi, bumi. Wal ardi, dua kata kita gabung artinya dan bumi. Wa dan idza, jika. Qada, dia menetapkan. Amron, perkara. Kalau empat kata kita gabung menjadi wa idza qada amron, artinya dan jika dia menetapkan perkara. Fa, maka, innama, sesungguhnya hanyalah. Fa innama, meskipun tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, dua kata ini kalau kita gabung menjadi fa innama, artinya maka sesungguhnya hanyalah. Yaqulu, dia mengatakan. Ciri pelaku dia huruf ya di depan. Dan ini bentuk sedang. Karena ciri pelakunya di depan. La, kepada, hu-nya. Nah, lahu, tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kun, jadilah. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi yaqulu lahu kun. Dia mengatakan kepadanya, jadilah. Fa, maka, yakunu, dia jadi. Ciri pelaku dia huruf ya di depan. Dan ini bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Fa yakunu, itu tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, maka kalau dua kata kita gabung menjadi fayakunu, artinya maka dia jadi. Sekarang kita bahas tafsirnya. Allah yang memiliki langit dan bumi karena dia yang menciptakannya. Dan kalau dia sudah menentukan suatu perkara, maka cukup dia mengatakan kepadanya, jadilah. Maka dia menjadi sesuai dengan kehendaknya. Perkara itu bermacam-macam, termasuk dalam menciptakan langit dan bumi. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi cukup Allah mengatakan kun, apa yang dia kehendaki terjadi. Termasuk dalam menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita masuk ayat 118 surat Al-Baqarah. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Pertama, wa, artinya dan. Qala, dia berkata. Ciri pelaku dia harokat fathah di akhir dan ini bentuk telah. Ciri pelakunya di belakang. Alladzina, orang-orang yang la, tidak, ya'lamuna, mereka mengetahui. Ciri pelaku mereka huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Dan ini bentuk sedang karena ciri pelakunya
di depan. Nah, kalau 5 kata ini kita gabung menjadi wa qala alladzina la ya'lamuna, artinya dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata. Lau mengapa, la tidak. Yukallimu dia berbicara. Ciri pelaku dia huruf ya di depan dan ini bentuk sedang. Na kami. Nah yukallimuna tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Allahu Allah. 5 kata kalau kita gabung menjadi laula yukallimunallah. Artinya mengapa Allah tidak berbicara kepada kami. Kata lau biasanya artinya jikalau. Tetapi ketika bertemu dengan kata la yang artinya tidak, terkadang diartikan mengapa. Atau ta'ti datang, na kami. Jadi ta'tina tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Ayatun tanda. Kalau 4 kata kita gabung menjadi au ta'tina ayah. Artinya atau tanda datang kepada kami. Ka seperti, dzalika itu. Nah, kadzalika tulisannya bersambung tapi 2 kata. Nah, 2 kata kalau kita gabung menjadi kadzalika artinya seperti itu. Qala dia mengatakan, ciri dianya harokat fathah di belakang dan ini bentuk telah. Alladzina orang-orang yang min dari qabli sebelum him mereka. Jadi qabli him tulisannya bersambung tetapi sudah 2 kata. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi qala alladzina min qablihim, artinya orang-orang yang dari sebelum mereka mengatakan. Mithla seperti qauli perkataan. Him mereka. Jadi qaulihim tulisannya bersambung sudah 2 kata. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi mithla qaulihim artinya seperti perkataan mereka. Tasyabahat serupa, kulubu hati-hati, hum mereka. Jadi kulubuhum bersambung tulisannya tapi sebenarnya sudah 2 kata. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi tasyabahat kulubuhum artinya hati-hati mereka serupa. Qad sungguh bayanna kami menjelaskan. Jadi pelaku kami na di belakang kata dan ini bentuk telah karena ciri pelakunya di belakang. Al-ayati tanda-tanda. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi qad bayyannal ayati artinya sungguh kami menjelaskan tanda-tanda. Li kepada qaumin kaum yuqinun mereka yakin. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Dan ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi liqaumi yuqinun artinya kepada kaum yang yakin. Nah, sekarang apa makna dari ayat atau tafsirnya? Orang-orang kafir musyrik Mekah mencari-cari alasan untuk tidak beriman dengan mengatakan, mengapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul atau utusannya, dan mengapa pula tanda-tanda kebenaran kerasulan Muhammad tidak datang kepada kami. Perkataan mereka seperti itu bukan hal yang baru, karena orang-orang kafir terdahulu juga mengatakan demikian kepada Rasul mereka. Hati orang-orang kafir itu sama kerasnya, susah untuk diajak beriman. Padahal
Kalau mereka mau beriman, sebenarnya sudah cukup bukti bagi mereka tentang kerasulan Nabi Muhammad. Begitulah orang-orang kafir selalu mencari-cari alasan untuk tidak beriman. Termasuk mereka ingin Allah yang langsung berbicara kepada mereka, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul atau utusannya. Baru mereka mau beriman. Ada juga mereka butuh bukti atau tanda bahwa Nabi Muhammad itu Rasul berupa mukjizat. Meskipun sebenarnya mukjizat yang menandai kerasulan Nabi Muhammad sudah Allah berikan. Tetapi mereka tidak anggap itu sebagai mukjizat, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad. Begitulah orang-orang kafir yang hatinya tertutup. Banyak alasan tidak mau beriman. Meskipun bukti-bukti sudah cukup, tetap saja mereka tidak mau. Sekarang kita masuk ayat 119 dari surat Al-Baqarah. Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhiran wala tus'alu an ashabil jahim. Yang pertama, inna, sesungguhnya. Na, kami. Jadi inna tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Arsalna, kami mengutus. Ciri pelaku kami na di belakang. Dan ini bentuk telah, karena ciri pelakunya di belakang. Kamu. Jadi kalau empat kata kita gabung menjadi inna arsalnaka, artinya sesungguhnya kami mengutusmu. Bi dengan al-haqqi, kebenaran. Jadi bil haqqi tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, dua kata ini kalau kita gabung menjadi bil haqqi artinya dengan kebenaran. Basyiran, pembawa kabar gembira. Wa dan nadhiran, pemberi peringatan. Kalau tiga kata kita gabung menjadi basyirau wa nadhiran, artinya pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa dan la, tidak, tus'alu, kamu ditanya. Nah, ciri pelaku kamunya huruf ta di depan. Dan ini bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi wala tus'alu, artinya dan kamu tidak ditanya. An, tentang, ashabi, penghuni-penghuni, al-jahim, neraka. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi an ashabil jahim, artinya tentang penghuni-penghuni neraka. Sekarang kita bahas tafsir dari ayat ini. Allah telah mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul dengan membawa kebenaran. Beliau bertugas menyampaikan kabar gembira bagi orang yang mau beriman bahwa Allah menyediakan surga untuk mereka. Nabi juga bertugas memberi peringatan kepada orang-orang kafir bahwa Allah menyediakan neraka untuk mereka. Tinggal milih. Nabi Muhammad tidak Allah mintai pertanggungjawaban kalau ada di antara umatnya yang masuk neraka. Karena tugas Nabi hanya membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Bukan membuat mereka beriman semuanya. Sedangkan petunjuk yang membuat seseorang beriman menjadi wewenang Allah. Jadi tugas Rasul Allah utus membawa kabar gembira, yang beriman Allah akan masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, Nabi juga memberi peringatan bagi yang ingkar, kafir, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Umat tinggal milih, karena Rasul sudah menyampaikan. Tidak menjadi tanggung jawab Rasul untuk membuat umatnya semua beriman. Itu pilihan masing-masing. Tetapi pilihan itu mengandung konsekuensi surga dan neraka. Sekarang kita masuk ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum
Qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Pertama wa, artinya dan. Lan tidak akan. Tardo rela. An kepada kamu. Jadi anka tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi walan tardo anka, artinya dan tidak akan rela kepadamu. Al-Yahudu, orang-orang Yahudi, wa dan la tidak, an-Nasara, orang-orang Nasrani. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi al-Yahudu walan Nasara, orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani. Hatta sehingga tattabi'a, kamu mengikuti. Ciri pelaku kamu huruf tak di depan, maka ini bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Millata, agama, hum, mereka. Jadi millatahum tulisannya bersambung sudah 2 kata. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi hatta tattabi'a millatahum, artinya sehingga kamu mengikuti agama mereka. Qul, katakanlah, inna, sesungguhnya, huda, petunjuk, Allahi, Allah. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi qul inna hudallahi, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah, huwa, dia, al-huda, petunjuk. Nah, kalau 2 kata kita gabung menjadi huwal huda, artinya dia petunjuk. Wa dan la, sungguh, in, jika, ittaba'ta, kamu mengikuti. Ciri pelaku kamu huruf tak di belakang kata, dan ini bentuk telah karena ciri pelakunya di belakang. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi wala ini taba'ta, artinya dan sungguh jika kamu mengikuti, ahwa'a, kemauan, hum, mereka. Nah, 2 kata kita gabung menjadi ahwa'ahum, artinya kemauan mereka. Ba'da, sesudah, alladzi, yang, ja'a, dia datang. Nah, ciri pelaku dia harokat fathah di belakang, dan ini bentuk telah karena ciri pelakunya di belakang. Kamu. Kalau 4 kata kita gabung menjadi ba'dalladzi ja'aka, artinya sesudah yang datang kepadamu. Min, dari, al-ilmi, pengetahuan. Nah, minal ilmi, dari pengetahuan. Ma, tidak, la, bagi, kamu. Nah, jadi laka itu tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Min, dari, Allahi, Allah. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi malaka minallahi, artinya tidak ada bagimu dari Allah. Min, dari, waliyin, pelindung. 2 kata kita gabung menjadi miwaliyin, artinya dari pelindung. Wa dan la, tidak, nasirin, penolong. Wala nasirin, 3 kata kita gabung menjadi dan tidak penolong. Sekarang kita bahas tafsirnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan membiarkan Nabi Muhammad beriman, memeluk agamanya Islam. Mereka terus berusaha mengajak Nabi meninggalkan agamanya dan mengikuti agama mereka. Itu mereka lakukan karena menganggap agama mereka lah yang benar.
sedangkan di luar mereka salah dan tersesat. Makanya Allah menyuruh Nabi meluruskan keyakinan mereka yang keliru itu dengan mengatakan bahwa petunjuk Allah yaitu agama Islam itulah yang benar-benar petunjuk, bukan Yahudi dan Nasrani. Allah mengingatkan Nabi supaya tidak terpengaruh bujuk rayu mereka agar mengganti keimanan dengan kekafiran, mengganti Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau sampai Nabi mengikuti kemauan mereka, meninggalkan Islam dan menjadi Yahudi atau Nasrani, padahal Nabi sudah tahu bahwa Islamlah yang benar, maka Nabi tidak akan mempunyai pelindung dan penolong dari Allah. Nabi saja Allah ingatkan, kalau sampai terbujuk oleh rayuan Yahudi dan Nasrani pindah ngikut mereka, maka Nabi tidak akan mempunyai pelindung dan penolong dari Allah, apalagi kita umatnya. Maka ini peringatan bagi kita umatnya untuk teguh memegang keislaman, tetap dalam keimanan apapun yang menjadi bujuk rayu dari Yahudi maupun Nasrani atau umat lain. Karena kalau sampai keluar dari agama Islam, maka jangankan kita, Nabi sekalipun tidak akan mempunyai pelindung dan penolong dari Allah. Sekarang kita masuk ayat 121 dari surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Yang pertama, alladzina, orang-orang yang, ataina, kami berikan. Ciri pelaku kami huruf na atau nun fathah sama alif di belakang kata. Maka ini bentuk telah karena ciri pelakunya di belakang kata. Hum, mereka. Al-kitaba, kitab. Nah, 4 kata kalau kita gabung menjadi alladzina atainahumul kitaba, artinya orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka. Yatsluna, mereka membaca. Ciri pelaku mereka huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Dan ini kata bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Hu-nya. Jadi yatslunahu meskipun tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Haqqo, benar. Tilawati, bacaan. Hi-nya. Jadi tilawatihi tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 5 kata ini kita gabung menjadi yatslunahu haqqa tilawatihi, artinya mereka membacanya dengan benar bacaannya. Ulaika, mereka itu, yu'minuna, mereka beriman. Ciri pelaku mereka huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Dan ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Bi, kepada. Hi-nya. Jadi bihi tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi ulaika yu'minuna bihi, artinya mereka itu beriman kepadanya. Wa, dan man, barang siapa, yakfur, dia ingkar. Ciri pelaku dia huruf ya di depan. Dan ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Bi, kepada. Hi-nya. Jadi bihi seperti sebelumnya juga 2 kata meskipun tulisannya bersambung. Kalau 5 kata ini kita gabung menjadi wa may yakfur bihi, artinya dan barang siapa ingkar kepadanya, fa, maka, ulaika, mereka itu. Nah, fa ulaika tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata.
hum mereka, al-khasirun orang-orang yang merugi. Kalau 4 kata kita gabung menjadi faulaika humul khasirun. Artinya, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Sekarang kita bahas tafsirnya. Orang-orang yang Allah berikan kitab Al-Quran kepada mereka, lalu mereka membacanya dengan sebenarnya. Maksudnya, mereka menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, tidak sebaliknya, berarti mereka mengimani Al-Quran. Jadi bukti iman kepada Al-Quran adalah tidak memutarbalikkan kandungannya, tetapi menyampaikan apa adanya. Dan barang siapa yang mengingkari Al-Quran, berarti mereka merugikan diri mereka sendiri karena akan mendapat siksa dari Allah. Jadi bukti orang mengimani Al-Quran menyampaikan apa yang sebenarnya dari isi Al-Quran. Ketika menyampaikan yang sebenarnya dari isi Al-Quran, berarti mereka itu orang-orang yang betul-betul mengimani Al-Quran. Tapi sebaliknya, yang mengingkari Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, atau justru mengubah-ubah isinya, tidak menyampaikan yang sebenarnya, maka mereka akan mendapat siksa dari Allah. Dan itu kerugian bagi diri mereka sendiri. Itulah akhir dari pelajaran ke-18 metode 3-in-1. Mudah-mudahan yang kami sampaikan memberi manfaat untuk jamaah semuanya atau pemirsa semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ikuti video-video kami berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.